coba sekarang Valen tanya kabar Moan dong. Apa kabar, Moan? Luar biasa, fantasi. Yes. Nah, sekarang Moan tanya kabar Marune dong. Apa kabarnya Marune? Luar biasa. Luar biasa. Fantastic. Yes. Oke, sekarang Kakak Uni tanya kabarnya Bang Michael dong. Iya, kakak. Luar biasa, fantastis. Yes. Nah, coba sekarang Michael tanya kabar Caca. Apa kabar, Caca? Apa kabar, Caca? Yes. Oke, pintar. Oke, ini masih kurang semangat nih semua. Sekarang biar makin semangat, kita mau nyanyi, kita mau puji Tuhan, kita mau nyanyi langsung 3 lagu nih. Yang pertama, hari ini kurasa bahagia. Yang kedua, dalam Yesus kita bersaudara. Ketiga, Laskar Kristus. Harus pakai gerakan semua ya. Oke, Kak Yeni. Oke. Ayo kita nyanyi semuanya. Yang pertama, itu nyanyi hari ini kurasa bahagia. Pakai gerakan ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lagu kedua, dalam Yesus bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Lagu ketiga, Laskar Kristus. Oh, gerakannya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke adik-adik, kita doa pembuka dulu ya. Doa pembuka kita dipimpin sama Bang Pian. Halo. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur Tuhan atas berkat Bapa dari pagi hari ini. Kami masih bisa merasakan sukacita yang luar biasa Tuhan yang daripadamu. Kami bisa bertemu lewat virtual Tuhan dengan teman-teman kami yang tempat tinggalnya di mana-mana juga Tuhan. Kau menyatukan kami di dalam Zoom ini Bapak. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kebaktian kami Tuhan. Walaupun hanya sebatas virtual, Kau yang sekali menyertai kami Bapak. Jadikanlah ini menjadi temukangan juga Tuhan untuk kami, berguna juga buat kami Tuhan. Dan juga semua aktivitas kami Bapak. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang belum hadir Tuhan, kiranya Engkau
berkati juga Tuhan. Nah, mungkin mereka belum bisa hadir atau ada aktivitas lain atau ada yang sakit Tuhan. Dan Engkau jamah Bapa. Ada Tuhan Yesus, dosa kami kiranya Allah dan Tuhan memberikan baik dengan berkat yang Anda berikan. Berdoa oleh Tuhan sekarang. Amin. Amin. Sekarang kita mau review, kita mau ngucapin sama-sama hukum Taurat yang pertama. Nanti kalian dicontohin, nanti adik-adik semua ikutin ya. Masih ingat kan hukum Taurat pertama? Masih. Ayo, siapa yang udah lupa? Udah, ikutin ya, adik-adik dan kakak. Hukum Taurat pertama. Hukum Taurat yang Akulah- pertama. Akulah Tuhan Tuhan Allahmu, Allahmu, seru Tuhan kita, jangan ada Allah lain di hadapanmu selain aku. Oke, pinter. Berarti masih ingat semua ya. Nah, jadi maksud dari hukum Taurat pertama itu adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Itu ya adik-adik. Sekarang kita berdoa sama-sama yuk. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke. Sekarang sebelum dengerin firman Tuhan, kita mau nyanyi lagi. Nyanyi apa ya? Kalau ini harus ada gerakannya nih. Kita mau nyanyi lagu Aku Istimewa. Pakai gerakannya semua ya, ini wajib. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Oke, dipersilakan kepada Kakak Ibet untuk membagikan firman Tuhan. Oke adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami dapat berkumpul Tuhan melalui ibadah Zoom. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan saja yang memberkati kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, selamat pagi semuanya. Hari ini Kak Ibet mau menyampaikan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang punya Alkitab boleh dibuka ya. Coba dibuka Alkitabnya. Oke, tema hari ini adalah cuci hati, menyucikan diri. Loh, ini tentang apa ya? Emang hati kita bisa dicuci ya teman-teman ya? Nah, kita akan tahu lebih jelasnya, lebih lengkapnya setelah kita baca firman Tuhan dulu hari ini dari 1 Yohanes 1. Yuk, coba yang punya Alkitab. Nih, punya Alkitab, semuanya yang punya Alkitab, yang udah bisa baca, yang udah bisa buka Alkitab, coba dibuka Alkitabnya dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Ayo Kak Ibet kasih waktu buat buka Alkitabnya. 1 Yohanes 1. Ada satunya ya, 1 Yohanes 1. Bukan Yohanes aja, tapi 1 Yohanes 1.
Oke? Ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Untuk adik-adik yang nggak ada Alkitabnya, boleh lihat di layar HP atau laptopnya ya. Nih, ada. Tolong dilanjutkan, Bang. Oke, kita baca. Ya, Kak Ibet baca dari sini, teman-teman baca dari rumah masing-masing ya. Gitu. Dari ayat ke-8, 1, 2, 3. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini membahas satu hal yang mungkin adik-adik sering dengar dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mama papa sedang menasehati kalian, atau ketika guru mengajar di sekolah, atau mungkin teman-teman saat ngobrol sama teman gitu, mengingatkan teman untuk tidak berbuat usil. Nah, apa itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tentang apa? Tentang dosa. D-O-S-A. Dosa. Apa sih itu dosa? Apa semua orang berbuat dosa ya adik-adik ya? Ada yang tahu apa itu dosa? Ada yang mau jawab? Coba Bang, di-unmute Bang. Ada yang mau jawab nggak? Ada yang tahu nggak apa itu dosa? Dosa itu adalah perbuatan dan sikap manusia yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan atau aturan. Nah, apa semua orang berbuat dosa? Atau cuma orang-orang tertentu aja ya? Kalau misalkan papa mama, kakak sekolah minggu, atau superhero, mereka kan berbuat baik tuh. Apa mereka tidak pernah berbuat dosa? Nah, tadi dari firman Tuhan yang udah kita baca, ya, firman Tuhan mengatakan bahwa semua manusia pernah berbuat dosa, pernah berbuat salah. Ya, adik-adik ya, coba Kak Iba tanya, siapa di sini yang tidak pernah berbuat salah? Coba angkat tangannya yang tidak pernah berbuat salah. Selama dari lahir sampai sekarang udah kelas 1, udah kelas 2, udah kelas 4. Ayo. Siapa di sini yang tidak pernah berbuat salah? Tidak ada ya. Kita semua pasti pernah berbuat salah. Halo, suara Kak Ibet kedengaran kan? Ya, adik-adik ya? Oke. Kalian tahu nggak? Apa sih hukuman dari dosa? Kalau kita berbuat salah, pasti ada hukumannya ya. Hukumannya pasti ada dari Tuhan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita berbuat salah, pasti ada konsekuensinya. Ya, hukuman dosa adalah maut. Siapa di sini yang mau dihukum di dalam maut? Enggak ya, kita semua tidak mau kena hukuman. Kita semua, walaupun berbuat salah, kita tidak mau dihukum. Pasti kita maunya damai, sejahtera, hidupnya senang. Iya kan, adik-adik? Oleh karena itu, karena Tuhan Yesus mengasihi kita, Ia mau menebus dosa manusia. Nah, di sini ada gambar nih, Kak Ibet mau kasih. Nah, ini gambarnya. Jadi, siapakah yang bisa menebus dosa manusia? Siapa? Superhero atau Tuhan Yesus? Atau manusia itu sendiri? Siapa adik-adik? Coba jawab. Yuk, Bang, di-unmute Bang, biar adik-adik bisa jawab.
Ayo, itu Redmi siapa yang coret-coret? Ayo, yang namanya Redmi siapa nih? Oh, kalau teman-teman coret-coret PowerPoint nanti ketahuan sama Kak Ibet sama kakak-kakak yang lain namanya kelihatan. Jangan coret-coret ya, biar bisa fokus. Oke? Nanti ada waktunya kita coret-coret. Kita nanti coba bikin ada kegiatan yang coret-coret. Oke? Ya? Ya, minggu depan ya. Oke, Bang. Gambaran sebelumnya, Bang. Jadi yang bisa menebus dosa manusia siapa? Manusia sendiri. Superhero. Tuhan Yesus. Betul sekali teman-teman. Kapan ya Tuhan Yesus menebus dosa manusia? Kapan? Saat kapan? Saat dia mati di kayu salib. Betul, saat ia mati di kayu salib. Tuhan Yesus sudah dari dulu menebus dosa kita. Kalau kita percaya, kita pasti hidup mempercayai bahwa Tuhan Yesus telah menebus dosa kita. Lanjut, Abang. Nah, adik-adik, coba kalau kalian setiap hari kan, walaupun di rumah saja, pasti berganti baju kan? Pakaiannya pasti selalu diganti. Apa pernah pakaian kalian tidak pernah dicuci atau diganti? Enggak kan? Iya, pasti pakaian kita setiap hari yang kita pakai pasti ada saja kotornya, mungkin kena keringat, mungkin basah, atau kena noda pulpen, noda kecap, noda saus, macam-macam. Pastikan pakaian kita tidak akan nyaman dipakai kalau kotor, iya kan? Pasti tiap hari kita selalu berganti pakaian. Nah, pakaian kita itu ibaratkan seperti diri kita, teman-teman. Diri kita pasti pernah saja berbuat salah. Makanya kita jadi kotor oleh dosa. Jadi, kalau pakaian itu kotorannya itu adalah dosa. Nah, pasti kita maunya pakaian kita bersih kan, jadi kita bisa lebih nyaman. Kita nggak mau pakai pakaian yang kotor atau menyimpan pakaian kotornya lama-lama, nanti jadi bau, jadi penyakit. Tahu nggak penyakit, teman-teman? Iya, kalau kita kotor, kita jorok, pasti jadi penyakit, ya. Nah, oleh karena itu kita harus bersih, kita harus mau menyucikan diri. Kalau pakaian tuh harus dicuci, gitu, teman-teman. Nah, yang bisa menyucikan kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja yang bisa menyucikan kita dari dosa. Oke? Nah, karena kita sudah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus, kita menjadi bersih. Nah, kalau anak Tuhan yang sudah ditebus dosa-dosanya oleh Tuhan, gambar yang mana ya yang harus kita lakukan? Coba di sini Kak Ibet ada 3 gambar, adik-adik. Yang pertama, yang paling kiri, itu gambar seorang anak sedang memberi minum orang tuanya yang capek bekerja. Terus yang gambar kedua, ada yang tahu gambar apa itu? Ada yang mau jawab? Coba Bang, di-unmute Bang. Ada yang tahu gambar kedua yang di tengah-tengah gambar apa ya? Pakan pot, Kak. Gambar apa? Ada vas bunga yang pecah, terus ada bola. Wah, berarti vas bunganya pecah. Halo adik-adik. Nah, Kakak Ibet lanjutin sebentar ya, tunggu Kakak Ibetnya dulu. Jadi, yang kedua itu adalah gambar anak kecil main bola di dalam rumah, jadi potnya ini pecah. Coba. Terus ketika ditanya sama mamanya, ini karena siapa nih yang pecahin? Terus dia bilang, nggak tahu, tiba-tiba potnya pecah sendiri. Gitu katanya. Nah, berarti kalau itu dia apa namanya? Berbohong. Nah, kalau berbohong itu sifat anak Tuhan atau bukan? Bukan kan? Kemarin kita belajar kalau anak Tuhan itu adalah harus jujur. Jadi kalau kita berbohong, berarti itu bukan sifat anak Tuhan, dan berbohong harus kita tinggalkan jauh-jauh. Kita buang jauh-jauh kalau berbohong. Nah, oke, lanjut Kakak Ibet. Yang ketiga, Kakak.
Nah, betul tuh yang diceritain sama Kak Yenit, anak yang di tengah itu, dia apa? Tidak mau mengakui kesalahannya. Dia bilang, aku nggak tahu itu pecah sendiri. Padahal kelihatannya di situ ada bola. Ya kan nggak mungkin jatuh sendiri ya teman-teman ya. Iya, nah di sini Kak Ibet mau tanya sama teman-teman, pernah nggak sih kalian tidak mengakui kesalahan kalian? Pernah ya? Pernah nggak nih teman-teman? Valen, Moan, Michael, Caca, Willy, Olin, ya mungkin kita dulu pernah ya, kita pernah lakuin kesalahan tapi kita nggak mau mengakuinya karena takut dimarahin, takut dapat hukuman. Seperti itu kan adik-adik. Nah itu perbuatan yang tidak baik. Kalau memang kita salah, kita harus mau mengakuinya, harus mau dengan hukumannya. Tapi kalau sudah dihukum, kita jangan lakukan lagi karena hukuman itu tidak enak ya teman-teman ya. Betul nggak? Ada nggak hukuman yang enak? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Yang enak hadiah. Iya, yang enak hadiah. Ya, jadi gitu ya adik-adik ya, kita harus mau mengakui kesalahan. Kalau gambar yang ketiga, itu ngapain ya anaknya ya? Ada kulit pisang, terus dia main. Terus dia jatuh. Anak yang baju biru jatuh, terus anak yang baju merah dia ngapain tuh? Nolongin, Kak, bantuin temannya. Iya, dia nolongin temannya yang jatuh. Nah, sebagai anak Tuhan, yang mana yang harus kita lakukan dari 3 gambar tersebut? Coba Kak Ibet mau tanya sama Moan. Moan. Coba Moan. Kalau Moan sebagai anak Tuhan mau lakuin yang mana dari antara 3 yang tadi? Yang nomor 3. Yang nomor 1. Ya, yang nomor 3. Hanya itu. Ada lagi nggak? Ada. Membantu orang tua? 1. Nomor 1, iya betul. Mengasihi orang tua kita. Ya kalau papa mamanya lagi capek, dibantuin. Dikasih minum, biar semangat lagi. Itu perbuatan anak Tuhan. Tapi kalau yang di tengah-tengah itu bukan. Karena apa? Tidak mau mengakui kesalahan. Kita harus mau mengakui kesalahan ya. Karena Tuhan Yesus saja mau mengampuni dosa kita dengan mati di kayu salib. Jadi kalau kita berbuat salah, kita harus mengakuinya dan meminta maaf. Oke, Bang, lanjut PPT-nya. Nah, setelah Yesus Kristus menebus kita dari dosa, kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus jadi anak-anak terang. Siapa di sini yang mau jadi anak terang? Next, Bang. Saya. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Jangan kelihatan ya. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Siapa yang mau jadi anak-anak terang? Good job. Kita semua adalah anak-anak terang. Kalau kita mungkin pernah berbuat salah, kita harus mau mengakuinya dan meminta maaf. Karena selalu ada pengampunan dari Tuhan, dari papa mama kita. Karena pasti mereka, ya dari orang lain pasti ada pengampunan. Karena pasti ada kasih. Karena Yesus mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Oke adik-adik, hari ini firman Tuhannya tentang apa jadinya? Tentang dosa ya. Iya, tentang pengampunan kalau kita mau berkata jujur, mau mengakui kesalahan. Oke? Ada yang mau tanya nggak adik-adik? Atau ada yang mau cerita nggak tentang yang tadi Kak Ibet? Mungkin ada kaitannya dengan yang aku tadi ceritain. Ada yang mau tanya nggak? Moan mau tanya nggak? Mikael? Caca, mau tanya nggak? Ya? Oke, Bang, di exit coba. PPT-nya. Anak Tuhan selalu berkata jujur, oke? Jadi adik-adik harus berkata
jujur Mas sekarang ya. Kalau kita melakukan kesalahan juga jangan takut mengakuinya, karena orang yang mau mengakui kesalahan pasti akan diampuni kesalahannya ya. Oke? Is the best nih anak-anak sekolah minggu kita. Oke. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu sambil mengumpulkan persembahan. Nanti adik-adik persembahannya kasih ke papa mama, dan jangan lupa ya mengingatkan untuk kasih ke gereja. Oke? Yuk kita nyanyi lagu persembahan kita dari Kidung Jemaat. Yang punya Kidung Jemaat dibuka yuk. Kidung Jemaat nomor 36. Judulnya Dihapuskan Dosaku. Oke? Ayo adik-adik yang punya Kidung Jemaat, yuk coba dibuka Kidung Jemaatnya nomor 36. Ini Kak Ibet tungguin 1 menit. 2 menit. Coba dibuka dulu Kidung Jemaatnya yuk, nomor 36. Kak Ibet juga sambil buka nih. Nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya. Nah, nanti lagunya kita sambil belajar sama-sama ya. Dihapuskan dosaku. Iya, betul. Dihapuskan dosaku nih. Kak Ibet udah ketemu nih, adik-adik yang lain gimana? Udah ketemu? Nomor 36? Sudah, oke. Sudah? Kita play musiknya ya. Mainkan musiknya, Bang. Oke, sebelum kita akhiri ibadah kita dengan doa, Kak Ibet mau ingatin lagi nih ke teman-teman semua nih. Ke Valen, ke Moa, ke Marune, ke Michael, ke semuanya. Ya, jangan lupa nih kalau kita harus rajin-rajin cuci tangan. Karena apa? Karena masih ada pandemi, masih ada COVID-19. Ya, kita harus jaga kesehatan. Kalau keluar rumah harus pakai masker. Oke? Terus ingat selalu jaga jarak. Kalau kita lagi keluar rumah atau ada orang yang datang ke rumah, kita harus jaga jarak. Kita harus jaga kesehatan kita agar tidak terkena COVID-19. Harus rajin cuci tangan, ya. Terus makan makanan yang sehat. Oke? Oke. Nah, sekarang kita mau berdoa selesai ibadah. Tapi sebelumnya kita nyanyi. Iya, kita nyanyi pakai gerakan ya. Yang bisa sambil berdiri, ayo sambil berdiri. Kita nyanyi lagu Dikepak-kepakan tangannya. Masih ingat lagunya? Oke. Biar tubuh kita kuat dan sehat. Terbebas dari segala macam penyakit. Ayo kita bergerak yuk. Nyalakan musiknya, Bang. Ayo gerakan semua ya. Kepakan tangannya, digeling-geling kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat
mau ulang satu kali lagi atau gimana nih? Kita ulang sekali lagi ya, lagu yang tadi, oke? Lagi gerakan ya. Kepak-kepak tangannya, geleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat berdiri. Kaki digoyang-goyang kanan kiri, digoyang-goyang kanan agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat berdiri. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Ya. Oke adik-adik, sekarang kita sudah selesai ibadahnya. Terima kasih adik-adik semua sudah datang ke sekolah minggu. Kita bertemu lagi minggu depan, kita akan ada lomba 17-an. Hore, kita semua bisa ikut lomba nih ya. Minggu depan kita akan ada lomba. Nanti teman-teman dikasih informasi lebih lengkapnya ya lewat WhatsApp Mama Papa. Oke? Nah, sekarang semuanya kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersama-sama berdoa. Nanti setelah Kak Ibet bilang amin, teman-teman kita doa Bapa kami dan menyanyikan lagu amin. Oke? Oke, sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau telah mati di kayu salib Tuhan untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu kepada kami. Ajarilah kami Tuhan untuk mau hidup benar, untuk mau hidup menjadi anak-anak terang, untuk mau berkata jujur, untuk mau mengakui kesalahan kami jika kami berbuat salah. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa kami. Tuhan, berkatilah juga kami dalam setiap aktivitas kami seminggu ke depan, dalam sekolah kami, di rumah kami, Tuhan, bersama orang tua kami. Tuhan berkati juga Mama Papa dalam pekerjaan mereka, dalam kegiatan mereka. Tuhan yang baik, lindungilah kami juga Tuhan, semuanya teman-teman kami juga yang belum hadir, Tuhan lindungi. Kami ingin Tuhan semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang Tuhan, dalam menjalani aktivitasnya. Berkati kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Kakak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Ya. Kita foto dulu ya. Kita foto dulu ya. Yuk, kita foto dulu. Tuhan Yesus memberkati semua Bang Kakak sekolah minggu, teman-teman. Dadah kakak semuanya, dadah sayang. Yuk kita foto sekali, yuk. 1. Ayo Bang. Yuk, semuanya senyum. Senyum, smile, foto. Yeay.
senyumnya Oke, sampai ketemu minggu depan ya semuanya ya. Kita kasih tahu Minggu ya. depan Kamu Happy nyiapin apa? Sunday. Selamat hari Minggu, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Happy Dadah. Sunday. happy. Dadah. Dadah. Nenek. Dadah, Michael. Bye-bye. Dah. Dadah.